Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali pada saat ini dalam persekutuan doa di mana kita berada pada bulan keluarga, dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan di persekutuan doa kedua dalam bulan keluarga tahun 2024 saat ini. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam segenap hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan saat ini, di mana kami akan bersama-sama mengadakan perenungan, penghayatan akan kehidupan kami, khususnya dalam bulan keluarga saat ini. Sertai dan berkatilah Tuhan, terangilah kami, ajarkan kami untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung GKJ Dayu maupun yang ada di rumah dalam persekutuan keluarga ataupun di mana saja, kita akan bersama memperhatikan bagian dari Perjanjian Lama dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11 demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi Yefta kepada para tua-tua, saya ulangi, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami.
atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah tangguh. Tangguh berdasarkan ayat yang kita baca tadi dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kata tangguh atau istilah tangguh, kita bisa memahami, memberi arti, memberi pengertian bahwa tangguh itu suatu kemampuan atau keterampilan atau keahlian gitu ya, pada seseorang atau sekelompok orang, di mana orang-orang itu dapat menghadapi keadaan yang sukar ataupun yang membuat beban berat, atau orang atau kelompok orang itu terlihat atau dapat melakukan sesuatu dan sulit dikalahkan. Juga bisa kita lihat bahwa seseorang yang tangguh itu adalah sangat kuat, andal atau handal. Nah, seperti itu tangguh. Jadi kita bisa melihat bahwa seseorang mempunyai keterampilan, kemampuan untuk susah dikalahkan. Misalnya apa? Olahraga. Dia misalnya pemain bulu tangkis dan dia sangat tangguh. Nah, itu kan sulit dikalahkan. Atau juga dia mempunyai kemampuan yang handal. Misalnya dia bisa bermain akrobatik, atau dia bisa menaiki sepeda dengan berbagai gaya, dan ketika melewati rintangan dia tidak jatuh. Nah, itu juga bisa dikatakan tangguh. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tangguh ini juga selain berkenaan dengan hal-hal yang terlihat secara panca indera atau mata kita, secara jasmaniah, secara fisik, tetapi juga tangguh ini juga seringkali berkaitan dengan psikis atau batiniah atau perasaan, yaitu perasaan seseorang atau perasaan sekelompok orang ya. Kalau ada sekelompok orang yang merasakan bersama, di mana orang itu pendiriannya sangat kuat.
Nah, itu juga sering disebut tangguh. Memegang prinsip sangat kuat, tidak tergoyahkan. Itu juga lazim disebut tangguh. Tapi juga ketika orang baru merasakan atau menanggung beban berat, tabah. Nah, itu juga sebagai hal yang tangguh. Dia tabah dan tahan menderita. Itu tangguh. Juga kalau sekarang banyak kita dengar hal-hal yang berkenaan dengan bullying gitu ya, atau perundungan. Ketika tahan dibully, tahan dirundung, tetap kokoh atau kukuh, itu dia tangguh. Nah, tapi kalau mudah melemah, mudah terjatuh, mudah putus asa, nah itu tentu kita melihatnya bahwa orang tersebut tidak tangguh atau kurang tangguh, begitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, salah satu contoh tokoh dalam Alkitab yang tangguh adalah Yefta. Seperti tokoh yang ada dalam bacaan yang tadi kita baca, di mana Yefta ini merasakan pengalaman pahit dalam hidupnya. Dan pengalaman pahit itu dirasakan justru dalam keluarga. Saudara-saudara, Yefta itu sendiri, kata Yefta itu dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan membukakan atau Tuhan melepaskan gitu. Atau juga bisa sebagai harapan, sebagai permohonan, kiranya Tuhan melepaskan atau kiranya Tuhan membukakan jalan untuk kelepasan. Nah, itu arti Yefta. Dan Yefta ini adalah dikatakan dalam bacaan kita anak dari seorang yang bernama Gilead. Saudara-saudara, Gilead ini nama orang bapaknya Yefta, tapi juga nama Gilead sering kita temui itu sebagai nama daerah atau nama tempat. Bahkan ada pegunungan Gilead gitu atau daerah Gilead. Tapi ayah dari Yefta ini namanya Gilead. Dan dikatakan dalam bacaan kita, ibu dari Yefta ini seorang sundal atau WTS gitu ya, wanita tunasusila. Nah, dari anak tunasusila ini maka Yefta kemudian oleh saudara-saudaranya itu dipandang rendah, sering dihina juga barangkali ya. Tetapi dalam bacaan kita, saudara-saudaranya tidak mengakui dia sebagai orang yang berhak mendapatkan bagian dalam keluarga itu. Maka kemudian Yefta diusir dari keluarga itu. Karena dia anak dari ibu yang tunasusila tadi. Jadi saudara-saudaranya ini adalah saudara-saudara satu bapak tapi lain ibu. Saudara-saudara tiri yang merasa berhak karena memang di dalam hukum agama Yahudi yang sah itu adalah anak resmi tadi itu yang harus
diperhatikan, dan ketika anak sundal atau sering disebut anak haram begitu ya, itu mendapatkan perlakuan buruk. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan ini tentunya sangat membuat perasaan hati dan juga pikiran Yefta tidak karuan. Di satu pihak, dia tentu tetap ingin hidup dalam keluarga itu, tetapi saudara-saudaranya mengusirnya dan bahkan didukung juga oleh tokoh-tokoh agama di sana. Karena memang menurut hukum agama yang berhak mendapatkan bagian dalam keluarga adalah yang resmi, yaitu saudara-saudaranya itu, dan Yefta tidak mendapatkannya. Dan akhirnya sang bapak tentu tidak bisa berbuat banyak lagi, karena selain keluarga dan tokoh agama, tentu tetangganya juga mendukung Yefta diusir dari rumah, dari keluarga itu. Peristiwa yang sangat menyedihkan dalam diri Yefta, sangat menyakitkan dan membuat hidupnya bergejolak ini. Akhirnya Yefta lari keluar dari rumah dan tinggal, dikatakan, di Tanah Top gitu ya. Tanah Top itu adalah daerah di mana di sana banyak pendatang-pendatang dan banyak juga perampok-perampok atau penjahat-penjahat berkumpul di sana. Nah, akhirnya Yefta berteman dengan para perampok itu dan melakukan kejahatan-kejahatan itu juga untuk menyambung hidup, untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu yang bisa dia lakukan tentunya juga karena pengaruh dari lingkungan saat itu juga. Saudara-saudara, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu saat Yefta didatangi oleh para tua-tua, para pemimpin agama Yahudi, para tokoh masyarakat juga, yang meminta Yefta untuk ikut berperang, bahkan memimpin berperang melawan Amon. Bangsa Amon ini sudah berniat untuk merebut wilayah Israel, dan tidak ada bangsa Israel waktu itu yang bisa diandalkan menjadi pemimpin. Dan para tua-tua tahu sekali, tidak disebutkan dari mana mereka tahu bahwa Yefta ini tangguh, Yefta ini bisa memimpin perang, Yefta ini bisa diandalkan untuk memimpin perang melawan Amon. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, menarik jawaban Yefta. Ayat 9 saya bacakan, ayat 9 dan seterusnya. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi
jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dia tidak hanya, ya aku mau, atau aku tidak mau. Tidak hanya begitu, tapi nama Tuhan disebut oleh dia. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku. Jadi ketika dia akan berjuang, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia bahkan diakui oleh para tua-tua, dia tangguh. Dia mampu melakukan hal yang luar biasa. Tetapi Yefta tidak memandang, tidak menganggap, tidak merasa bahwa ketangguhannya itu miliknya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Maka meskipun dia berada di lingkungan perampok begitu ya, hati dan hidupnya tetap terarah kepada Tuhan. Nah ini menarik, kenapa? Loh, apakah kalau menyebut Tuhan itu merampok boleh gitu ya? Atau kalau merampok asal menyebut Tuhan itu tetap imannya terjaga? Saudara-saudara anak yang dikasihi Tuhan, tentu keadaan Yefta ini keadaan yang sangat khusus. Yang kita tahu dia berada di lingkungan yang seperti itu, dan kita tidak mendapatkan bahan atau cerita atau gambaran secara utuh. Apakah memang Yefta ini juga sebagai perampok atau dia berteman dengan perampok itu? Tetapi di sini yang menarik adalah meskipun dia berada di lingkungan orang-orang jahat, para perampok itu, tetapi ternyata dia tetap memegang Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Kalau Tuhan memperkenankan kita mengalahkan Amon, aku akan menjadi pemimpin kalian, begitu maksud bapak-bapak, maksud saudara-saudara. Nah, kemudian kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka, panglima perang ini ya. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya ke hadapan Tuhan di Mezpah. Wah, ini Yefta bukan hanya perkataannya, bukan hanya ucapannya, tetapi juga Yefta selalu bergumul, selalu bagaimana aku harus tetap bersama Tuhan. Nah sekarang kan Tuhan melepaskan dia dari perbuatan merampok tadi. Ini tentu jalan keluar dari Tuhan, dan Tuhan memperkenankan Yefta memimpin bangsa Israel itu, dan ternyata memang Yefta tetap dekat dan selalu berhubungan, berkomunikasi, bergaul dengan Tuhan.
Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpa. Mizpa, saudara-saudara, kita ingat itu juga sebagai tempat yang khusus bagi Abraham. Dan di sini dalam bacaan kita ini menekankan bahwa kedekatan Yefta dengan Tuhan ini selalu menjadi perhatian hidup Yefta. Dan akhirnya meskipun dia itu sangat-sangat tertusuk hatinya, sangat-sangat menderita ketika diusir oleh keluarganya dengan alasan yang sangat-sangat merendahkan, dia tidak putus asa. Dia memang kemungkinan bisa dikatakan down gitu ya. Mentalnya terjatuh. Tetapi dia tidak kemudian bersikap untuk menyerah begitu saja dalam keputusasaan. Tetapi dia tetap bangkit. Dia tetap menunjukkan bahwa karunia dari Tuhan, bahwa dia tangguh. Dia bisa menghadapi tantangan. Dia bisa menghadapi dan menyikapi hal-hal yang sangat-sangat membuat beban bagi dia. Dia bisa mengalahkan apa yang membuat dia putus asa. Dan kita tahu ternyata dia selalu berhubungan baik dan dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yefta sangat tangguh. Kita juga akan dikaruniai keadaan atau kemampuan di mana kita bisa menghadapi tantangan berat dan kita berhasil. Dan itu bukan karena kemampuan kita semata, tetapi Tuhan mengaruniakan bagi kita hati, perasaan, jiwa, bahkan tubuh atau badan kita tangguh. Sehingga kita tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi cobaan, ujian, ketika menghadapi beban berat, ketika menghadapi permasalahan yang sulit, rumit, dan bahkan ketika menghadapi sesuatu yang sangat menusuk hati, sehingga hati dan perasaan kita seperti dihina, direndahkan, tidak diakui, apalagi dihormati. Itu semua bisa kita hadapi dengan tangguh ketika kita dekat dengan Tuhan dan selalu mengarahkan hati dan hidup kepada Tuhan. Dan kita tidak akan emosional atau kita tidak akan begitu saja menyikapi dengan luapan perasaan yang tidak terukur, atau kita menyikapi, menghadapi sesuatu hanya dengan
pikiran kita semata. Tidak. Kelihatannya itu nanti kita tangguh karena bisa mendapatkan atau melalui jalan keluar. Tapi hati-hati, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, jalan keluar itu seringkali justru hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Meskipun kita berhasil, tidak bisa dikatakan kita tangguh, karena tangguh yang harus ada pada kita adalah tangguh sebagai orang beriman, tangguh sebagai anak-anak Tuhan, tangguh yang tetap bersama Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam bulan keluarga ini, keluarga kita juga dipakai Tuhan untuk membuat seluruh anggota keluarga tangguh. Bapak harus tangguh, ibu harus tangguh, anak-anak harus tangguh. Satu dan yang lain jangan sampai justru malah melemahkan semangat, melemahkan dalam keteguhan menghadapi hal-hal yang sulit, melemahkan motivasi yang seharusnya ada untuk menghadapi dan menyikapi persoalan-persoalan di depan. Keluarga harus justru menopang. Yefta mendapatkan perundungan, bisa dikatakan begitu ya. Bahkan pengusiran. Yefta tidak dihargai dalam keluarga, tapi dia tetap dekat dengan Tuhan, maka dia mendapatkan jalan keluar dan dia tetap tangguh bersama Tuhan. Kita, persoalan-persoalan kita barangkali tidak seberat Yefta. Namun jika kita tidak bersama Tuhan, kita mudah lemah. Kita mudah putus asa, atau tidak kita sadari sebetulnya kita putus asa, tapi kita tetap berusaha, namun usaha kita sesuai dengan pikiran dan hati kita tanpa ingat kehendak Tuhan yang mana. Tangguh seperti itu akan merusak, menghancurkan, karena tidak bersama Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita bisa belajar dari Yefta. Dia tangguh karena bersama Tuhan. Dan meskipun dia harus melalui jalan yang berliku, jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan yang tidak mudah, tetapi Tuhan memampukan melewati semua itu, dan pada saatnya pertolongan Tuhan, karya Tuhan dirasakan, sehingga Yefta justru mendapatkan kehormatan menjadi pemimpin dari bangsanya yang dulu membenci, dan Yefta dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsanya dari persoalan yang ada. Tema kita sebagaimana yang sudah kita ketahui, tema besar dalam bulan keluarga adalah supaya kamu saling mengasihi. Biarlah kasih ini kita ungkapkan dalam keluarga sehingga masing-masing anggota keluarga tangguh, dan keluarga pun secara bersama tangguh
dan keluarga yang adalah gereja dan juga bagian dari jemaat dari gereja, membuat gereja tangguh. Dan bahkan keluarga bersama masyarakat dipakai Tuhan untuk menyatakan ketangguhan bersama. Dalam kita menghayati keluarga sebagai milik Tuhan dan juga bagian dari karya Tuhan yang saling mengasihi dalam bulan keluarga ini, mari kita tetap mengarahkan hati dan segenap hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan apa yang harus ada di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, sehingga tetap tangguh dalam kehidupan yang saling mengasihi, menjadikan keluarga bagian karya Tuhan, mendatangkan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan saat ini dalam persekutuan doa kedua dalam bulan keluarga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami harus tangguh menghadapi segala sesuatu berdasarkan iman kepadamu, dan Engkau mengaruniakan yang terbaik bagi kami, dan kami akan semakin merasakan anugerah-Mu itu ketika kami dekat dengan Engkau. Sebagaimana Yefta juga menempatkan Engkau dalam hidupnya ketika menghadapi segala sesuatu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami membukakan hati dan senantiasa mengingat bahwa Engkaulah yang kami andalkan, Engkaulah yang kami percaya, dan kami berserah kepadamu dalam kasih dan karya-Mu. Berkatilah segenap kegiatan yang berkenaan dengan bulan keluarga ini untuk semakin bermakna bagi keluarga-keluarga milik-Mu. Bapa di surga, secara khusus kami juga berdoa mohon berkat-Mu untuk penutupan bulan keluarga yang nanti bertepatan dengan kebaktian hari ulang tahun ke-31 GKJ Dayu. Berkatilah agar persiapan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, semua merasakan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami secara pribadi, kehidupan keluarga kami, kelegaan dan kesesakan kami, juga kebahagiaan dan pergumulan kami. Kami serahkan dalam kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Amin.